Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai produk hukum peradilan agama. Produk hukum peradilan agama itu ada dua, yaitu penetapan dan putusan. Namun, di sini saya akan menjelaskan mengenai penetapan. Untuk memenuhi tugas peradilan semu, dosen pengampu Ibu Siti Nurholilah MH. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Vivi Rahayu dengan NIM 21100200133. Saya dari kelompok 3. Langsung saja, apa itu produk hukum peradilan agama? Sebagaimana yang tercantum pada pasal 60 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama hanya mengenal dua macam produk hukum, yaitu putusan dan penetapan. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal tersebut, penetapan dan putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Di antara prosedur tahap beracara pada peradilan agama adalah setelah pengadilan agama memeriksa, maka dia harus mengadilinya atau memberikan putusan dan mengeluarkan produknya, baik itu produk penetapan ataupun produk putusan. Sejak dikeluarkannya undang-undang tersebut, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, produk hukum peradilan agama itu hanya ada dua, yaitu putusan dan penetapan. Lalu, apa sih produk hukum penetapan itu? Menurut Gemala Dewi, penetapan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim ketika sidang terbuka untuk umum yang merupakan hasil pemeriksaan permohonan. Menurut M. Yahya Harahap, penetapan adalah keputusan pengadilan atas perkara permohonan. Kesimpulannya, penetapan itu adalah sebuah keputusan pengadilan atas perkara permohonan atau volunter. Seperti contohnya penetapan permohonan isbat nikah, dispensasi kawin, izin poligami, dan lain sebagainya. Macam-macam penetapan itu ada dua. Yang pertama, penetapan dalam bentuk murni voluntaria. Yang kedua, penetapan bukan dalam bentuk voluntaria. Maksudnya, penetapan dalam bentuk voluntaria itu merupakan gugatan sepihak, yaitu pihaknya hanya terdiri dari pemohon saja, berbeda dengan putusan. Jika putusan itu ada penggugat dan tergugat. Kemudian tujuannya hanya untuk menetapkan suatu keadaan atau status tertentu bagi pemohon dan bukan untuk menyelesaikan suatu sengketa. Petitum dan amar permohonan bersifat deklaratoir. Kemudian penetapan bukan dalam bentuk voluntaria. Di dalam lingkungan peradilan agama terdapat jenis perkara dalam bidang perkawinan yang produk peradilan agamanya berupa penetapan tetapi bukan voluntaria murni, yaitu penetapan yang terdiri dari pemohon dan termohon, di mana juga dianggap sebagai penggugat dan tergugat. Contoh kasusnya yaitu penetapan ikrar talak diatur dalam pasal 66 dan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Selanjutnya, bentuk dan isi penetapan. Menurut Ar-Rasyid, bentuk dan isi penetapan ini tidak jauh berbeda dengan bentuk isi putusan. Akan tetapi ada beberapa perbedaan, yaitu yang pertama, identitas pihak pada penetapan identitas pihak pada penetapan itu hanya memuat identitas pihak pemohon saja, berbeda dengan putusan. Jika dalam putusan itu ada pihak penggugat dan pihak tergugat. Kemudian yang kedua, tidak ada kata berlawanan dengan seperti yang ada pada putusan. Yang ketiga, tidak akan ditemukan kata duduk perkara seperti pada putusan, melainkan langsung diuraikan permohonan dari si pemohon. Kemudian yang keempat, amar penetapan bersifat deklaratoir atau konstitutoir. Yang kelima, pada putusan menggunakan kata memutuskan, sedangkan pada penetapan itu menggunakan kata menetapkan. Yang keenam, biaya dalam perkara penetapan itu dibebankan kepada pemohon, sedangkan pada putusan itu dibebankan kepada pihak yang kalah
setelah putusan itu berakhir atau ditanggung bersama oleh kedua belah pihak, yaitu pihak penggugat dan pihak tergugat. Lanjut, kekuatan penetapan. Putusan mempunyai 3 kekuatan dan berlaku untuk pihak-pihak, baik pihak penggugat maupun pihak tergugat maupun pihak ketiga. Sedangkan dalam penetapan itu hanya berlaku untuk pemohon sendiri, untuk ahli warisnya, dan untuk orang yang memperoleh hak daripadanya. Itu saja penyampaian materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.